Hello, good morning, student. How are you today? Yeah, I hope you are fine there. Okay, before we discuss today's topic, let me introduce myself. My name is Puturika Widari, and you can call me Burika. Burika ya. And I am a math teacher, and I'm so excited to be your teacher this year. Okay, if you need something, you can contact my WhatsApp number at 087 864 640303. Okay, students, that's all about me, and I hope you enjoy my class. Okay, now I would like to tell you about pola bilangan. Jadi, pola bilangan itu adalah sebuah barisan bilangan yang membentuk pola tertentu sehingga dapat diperoleh rumus umum untuk menentukan suku ke n dari suatu pola bilangan. Oke. Jadi pola bilangan itu ada pola bilangan ganjil, kemudian barisan bilangan yang merupakan pola bilangan ganjil itu adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian ada pola bilangan genap. Itu barisannya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada pola bilangan segitiga. 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Ini ada gambar polanya ya anak-anak ya. Bisa kalian perhatikan. Sini ada gambar pola sehingga akan membentuk pola segitiga. Oke, ada pola bilangan persegi. Itu pola bilangannya 1, 4, 9, 16. Ini ada polanya ya. Jadi untuk pola bilangan persegi, Bu akan jelaskan sedikit di sini ya anak-anak ya. Jadi tanpa kalian harus menggambar pola, kalian bisa menentukan suku yang berikutnya dengan menggunakan rumus. Oke. Jadi kalian perhatikan di sini. Aku akan jelaskan. Ya. Kalian perhatikan di sini polanya ya. Oke, di sini ini 1, itu kita pakai kuadrat Nana ya, 1 kuadrat. 4 ini 2 kuadrat. 9 ini 3 kuadrat dan 16 ini adalah 4 kuadrat. Jadi 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16. Jadi yang berikutnya adalah 5 kuadrat. 5 kuadrat adalah 25 dan seterusnya. Nah ya, itu untuk pola bilangan persegi. Oke, untuk bilangan persegi panjang itu caranya seperti ini ya, tanpa menggambar polanya. Jadi untuk 2 itu kita temukan dari 1 kali 2 karena dia suku yang pertama ya. 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian 6 ini kita temukan dengan cara 2. Kita pakai 2 karena merupakan suku yang kedua. 2 dikali dengan 3 sama dengan 6. Kemudian 12 itu 3 dikali 4 sama dengan 12. Suku yang keempat 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi barisan yang berikutnya juga bisa kalian tentukan ya. Jadi setelah suku keempat itu suku yang kelima. Jadi 5 dikali 6 sama dengan 30. Nah, di sini itu 30 dan begitu seterusnya. Anak-anak ya. Kemudian yang berikutnya itu nanti ada pola bilangan segitiga Pascal. Nah, ini dia. Oke, untuk pola bilangan segitiga Pascal itu kalau masih bingung, caranya seperti ini. Oke, perhatikan. Nah, kenapa dia bisa dapat 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, dan seterusnya?
Oke, jadi untuk pola bilangan segitiga Pascal ini selalu diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Jadi 2 ini ditemukan dari 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Kemudian 1 tambah 2 itu sama dengan 3, 2 tambah 1 juga sama dengan 3, 1 tambah 3 sama dengan 4, 3 tambah 3 sama dengan 6, 3 tambah 1 sama dengan 4, begitu juga seterusnya ya anak-anak ya. Jadi, kalian bisa lanjutkan di sini nanti. Untuk bilangan Fibonacci, nah pola bilangan Fibonacci itu, nah diawali dengan 2 bilangan 1 di sini ya. Jadi untuk yang seterusnya, bagaimana caranya mencari? Coba kalian perhatikan. Jadi di sini itu 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Kemudian 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Kemudian 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Kemudian 3 ditambah 5 itu sama dengan 8. 5 ditambah 8 sama dengan 13 dan seterusnya. Seperti itu cara mencari pola bilangan Fibonacci. Oke, untuk selanjutnya itu adalah barisan bilangan. Jadi barisan bilangan itu adalah himpunan bilangan dengan tingkat pengaturan tertentu dan dibentuk menurut sebuah aturan tertentu. Nah, di sini untuk barisan bilangan itu ada contoh 2, 4, 6, 8. Jadi di sini 2 itu adalah suku yang pertama, 4 itu suku yang kedua, 6 suku yang ketiga, dan 8 suku yang keempat. Jadi jika ditanyakan barisan tersebut memiliki berapa buah suku, bisa dilihat ya. Jadi barisan tersebut memiliki 4 buah suku. Oke, selanjutnya itu adalah barisan aritmetika. Nah, suatu barisan bilangan yang suku berikutnya diperoleh dari menambahkan dengan suatu bilangan tetap dari suku yang sebelumnya. Oke, bilangan tetap disebut dengan beda ya. Oke, ini ada rumusnya. Jadi untuk rumus barisan aritmetika itu adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Di mana A itu adalah suku yang pertama, B itu adalah beda, dan UN itu adalah suku ke N. Oke. Nah, Ibu di sini punya contoh soal mengenai barisan aritmetika ya. Jadi langsung Ibu jelaskan di sini caranya. Nah, di sini ada suatu barisan. Ini 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, diminta menentukan yang pertama, yang A itu adalah suku pertama. Jadi suku pertamanya di sini adalah 3 ya. Ini jawabannya 3. 3 ini juga bisa disebut dengan A simbolnya ya. Kemudian beda atau B biasanya simbolnya. Jadi bedanya kita lihat di sini 3 ke 5 ini bedanya berapa? Caranya juga bisa 5 dikurangi 3 ya. Jadi bedanya 2. Ini 5 ke 7 ini bedanya 2, 7 ke 9 ini 2. Nah, tetap bedanya. Jadi ini dia. Bedanya 2. Nah, untuk UN itu diminta suku yang ke-15. Jadi U15 ya. Nah, ini dia sudah ditemukan jawabannya 31. Dari mana mendapatkan 31? Itu kan kalian masukkan rumusnya UN sama dengan A tambah N dikurangi 1 dikali B. Oke, jadi di sini N-nya itu kan 15, berarti U15 sama dengan A-nya tadi kan sudah ditemukan 3. Jadi 3 ditambah N-nya tadi itu 15. 15 dikurangi 1 dikali bedanya itu adalah 2 ya, ini dia. Dikali 2 sama dengan 3 ditambah 15 dikurangi 1 itu kan 14. 14 dikali 2. Oke. Sama dengan 3 ditambah 14 kali 2 itu berapa? Dikali dulu ya. 14 kali 2 itu 28. Jadi 3 tambah 28 itu adalah 31. Ketemu ya. U15-nya itu adalah 31. Oke, seperti itu caranya anak-anak ya. Nanti kalau ditanya misalkan tentukan suku ke 20, berarti U20 yang dicari.
Tinggal kalian ganti nanti di sini menjadi 20 ya. Ini jadi 20, ini n-nya juga berubah menjadi 20 di sini. Oke. Sekian penjelasan Ibu mengenai barisan aritmetika ya. Untuk pola bilangan kali ini itu hanya membahas mengenai pola bilangan dan barisan aritmetika. Jadi nanti untuk yang berikutnya baru kita akan lanjutkan mengenai barisan geometri ya anak-anak ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan ini dapat kalian pahami. Okay student, thank you for watching. I think enough for lesson today, and I hope you understand for these materials. And if you have a question, you can contact my WhatsApp number, and don't forget to do your homework. Thank you for your attention, and see you in the next video, and God bless you.